Setelah saya tiba di Jalan Keramat 2, Kuitang, Jakarta Pusat, saya akan kembali melanjutkan investigasi untuk mendalami berbagai kejanggalan yang muncul terkait dengan penanganan kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras. Saya akan membahas berbagai kejanggalan yang kemudian ditemukan oleh tim advokasi untuk demokrasi bersama dengan koordinator Kontras, Mas Dimas Bagus Arya. Mas Dimas, terima kasih untuk waktunya. Makasih Mas Dipo. Saya ingin langsung tanyakan Mas Dimas, bahwa di tengah desakan untuk kemudian membawa pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus secara terang benderang, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di hadapan wakil rakyat, termasuk di hadapan Anda, menyebut bahwa kasus ini telah dilimpahkan ke Puspom TNI. Tanggapan Anda? Ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan juga dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI, kami kecewa. Karena sedari awal kami merasa bahwa kasus penyiraman air keras ini harusnya dibawa dengan mekanisme Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, artinya lewat peradilan umum. Karena lagi-lagi proses ini bukan satu tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana militer. Ini adalah tindak pidana umum, memang dilakukan oleh prajurit TNI, dalam hal ini adalah anggota BAIS, tapi kemudian bukan hanya pada faktor identitas pelakunya, tapi soal tindakannya. Korbannya adalah sipil, kepentingan yang paling dirugikan adalah kepentingan sipil. Apakah kemudian berdasarkan pernyataan dari Mas Dimas tadi, dapat dikatakan polisi telah salah langkah dalam mengambil jalan proses hukum ini? Mungkin ya lalai untuk melihat tipologi tindak pidananya. 4 prajurit yang kemudian diidentifikasi oleh Puspom TNI sebagai terduga pelaku bukan sebagai prajurit yang menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan. Sehingga seharusnya polisi lebih jeli melihat ini sebagai tindak pidana umum. Kontras menilai apa yang sesungguhnya terjadi pada polisi sehingga mengambil jalan memutar arah. Kami melihat bahwa langkah polisi ini prematur. Prematur dalam artian apa, Mas Dipo gitu ya? Dalam artian polisi terburu-buru melakukan pelimpahan kepada Puspom TNI. Padahal masih ada banyak sejumlah petunjuk yang harusnya bisa digali. Terutama apa? Terutama membongkar soal aktor intelektualisnya siapa. Orang-orang yang kami laporkan juga ada 16 orang terduga pelaku. Sementara rilis kepolisian hanya menyebut 2 nama, yaitu BHC dan MAK. Dan yang perlu digarisbawahi, polisi juga sudah mengirimkan SPDP tanggal 25 Maret. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditembuskan kepada kami, kepada Kejaksaan Tinggi gitu ya. Saya ingin dalami juga apa yang kemudian disampaikan oleh tim advokasi untuk demokrasi, bahwa apa yang kemudian terjadi kepada Andri Yunus ini merupakan pengintaian panjang, artinya sudah dilakukan sejak lama. Apakah titik ataupun kantor Kontras ini juga menjadi titik awal mula pengintaian tersebut? Kami mendapatkan informasi soal identitas operasi yang digunakan, yaitu operasi dengan kata sandi Sadang. Operasi Sadang. Nah, operasi Sadang ini kami coba telusuri informasinya, memang sudah dilakukan cukup lama. Dimulai dari aksi yang dilakukan oleh Andri Yunus dan beberapa tim koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan ketika melakukan aksi intervensi di Hotel Fairmont. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Sebelum insiden di TKP di Jalan Salemba 1, Jalan Talang, sudah ada beberapa tim advokasi untuk demokrasi menemukan rekaman CCTV di kantor Kontras. Di sini bisa sambil ditunjukkan boleh. Ada 2 titik CCTV yang itu merekam aktivitas di luar kantor. Itu CCTV pertama. Itu yang pertama ya? Sama CCTV kedua. Oke, mungkin bisa ditunjukkan terlebih dahulu. Itu CCTV kedua yang kemudian merekam aktivitas di depan dari kantor Kontras. Ada kejanggalan yang ditemukan? Kejanggalan yang kami temukan ketika Andri kemudian keluar dari kantor Kontras sekira pukul 4 sore, ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, termasuk beberapa orang yang lalu lalang di sini, di area dekat kantor, gitu ya, dan terekam oleh CCTV, yang kemudian kami coba sambungkan dengan sejumlah pelaku yang kami temukan dengan bukti CCTV di YLBHI dan kantor Selios yang terletak di Jalan Banyumas, Menteng. 16 terduga pelaku yang kemudian diduga melakukan aksinya sempat terpantau juga berada di depan dari kantor Kontras. Persis. Ada satu hal yang menarik juga, bahwa 2 kamera CCTV ini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Mas Dimas, sempat merekam peristiwa pada tanggal 16 Maret 2025. Apa yang sesungguhnya terjadi kala itu? Jadi setelah aksi yang cukup viral waktu itu, di mana kemudian Andri Yunus dan juga beberapa anggota koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melakukan aksi intervensi di Fairmont, ada sejumlah aktivitas yang kami duga sebagai upaya intimidasi. Upaya intimidasi? Pukul 12 malam dini hari, tanggal 16 Maret 2025, ada 3 orang yang mengetuk pintu Kontras, mengaku media, lalu Andri
HP-nya itu mendapatkan 3 panggilan nomor tidak dikenal, yang kemudian kami coba telusuri dan terindikasi terafiliasi pada satu orang yang afiliasinya adalah Intel Kodam Jaya gitu ya. Dan kemudian selang berapa lama, cukup intens gitu ya, 5 kali ada kendaraan rantis yang lalu lalang di sekitar area kontes. Kendaraan pertama itu memfoto kendaraan kedua dari depan, lalu sempat kami melihat di rekaman CCTV bahwa ada aktivitas untuk merekam juga situasi kantor dari luar. Karena sebelumnya sempat ada juga kendaraan rantis yang melintasi jalan ini sebelum peristiwa Fairmont? Tidak ada, sebelumnya tidak ada sama sekali. Saudara, saya bersama dengan koordinator Kontras berada di Jalan Diponegoro, ataupun tepatnya persis di sebelah dari kantor YLBHI yang menjadi lokasi terakhir sebelum Andri mengalami peristiwa penyiraman air keras. Saya ingin tanyakan Mas Dimas bahwa di titik ini disebut menjadi salah satu lokasi pengintaian terhadap Andri. Temuan terbaru tahu seperti apa terkait hal ini? Setelah melakukan penelusuran dari sejumlah alat bukti CCTV terutama, Yang kami, itu ya CCTV-nya ya? salah satunya CCTV ini, lalu juga CCTV dalam gedung YLBHI, lalu juga CCTV yang dari bagian arah Megaria itu, kami menemukan ada aktivitas yang cukup ramai. Ada setidaknya 16 orang. Yang mana mungkin bisa berkembang, Mas Ipo, gitu ya. Artinya di sini itu adalah titik di mana kemudian sejumlah terduga pelaku itu melakukan komunikasi koordinasi. Salah satunya pada akhirnya juga yang diidentifikasi adalah 4 orang LTK yang menjadi eksekutor. Ketika konferensi pers polisi pertama kali, ataupun pada saat memperlihatkan CCTV, menyebutkan bahwa ada satu OTK yang kemudian berjalan di seberang sana, seakan memberi kode kepada OTK lain yang berada di sini. Betul. Dan hanya terlihat kurang lebih 1 hingga 3 orang. Betul. Artinya ada temuan CCTV baru bahwa ada segerombolan orang di sana atau seperti apa? Jadi posisinya ada orang yang menunggu di depan portal, Menunggu di depan portal? di belakang portal itu, di area pintu masuk, pintu keluar YLBHI, itu juga ada sejumlah motor dan juga sejumlah orang yang ditenggarai melakukan aktivitas surveillance atau penguntitan atau pengintaian begitu ya. Dan dari beberapa tangkapan layar CCTV yang kami kembangkan dan kemudian kami analisis, orang yang di depan portal itu seolah-olah memberikan kode sinyal ketika Andri keluar dari gedung YLBHI, dan orang-orang yang di sini itu langsung melawan arah menuju arah Megaria dan mengarah ke Tugu Proklamasi. Dan bertemu dengan korban itu di Tugu Proklamasi. Jadi memang tangkapan dari CCTV yang kami peroleh gitu ya, lalu kami kembangkan, kami analisa, memang yaitu yang kami kemudian sebutkan sebagai bagian dari operasi intelijen. Karena sebelumnya ada tindakan komunikasi koordinasi dan juga dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Tidak hanya satu OTK yang memberi kode, tetapi sekumpulan orang memarkirkan motor di sini dan dicurigai merupakan bagian dari 16 terduga pelaku. Betul. Oke, saya ingin tanyakan Mas Dimas bahwa ada dugaan tidak hanya anggota TNI, tetapi ada dugaan keterlibatan sipil. Apakah keterlibatan itu juga mulai di titik ini? Keterlibatan sipil itu ya kami tenggarai juga terjadi di lokasi perimeter TKP. Tapi yang kami juga sangat telusuri adalah apa peran dari sipil ketika dalam proses operasi intelijen ini, gitu ya. Kemungkinan besar juga ada beberapa orang-orang sipil yang terlibat dalam merancang atau merencanakan pemufakatan jahat ini sebelum kemudian kondisi naas yang menimpa Andri Yunus, gitu. Artinya tidak hanya harus ada di TKP, tapi mungkin juga bagian dari perencanaan. Jadi memang tangkapan layar CCTV yang kami dapat gitu ya, ada seseorang gitu ya yang masuk dalam gerombolan, dalam orang-orang yang kami sinyalir adalah terduga pelaku yang ada di lokasi YLBHI ini, itu menggunakan jaket ojek online. Jika betul pengintaian dilakukan jauh ataupun beberapa jam sebelum Andri keluar dari kantor YLBHI, posisinya saat itu portal ini terbuka. Sebelumnya terbuka, jadi terbuka itu dari siang sampai kemungkinan jam 8 malam. Dan Andri masuk lewat sini? Dan Andri masuk lewat sini, gitu ya. Andri masuk lewat sini, lalu kemudian keluar sekitar pukul 23 lebih gitu ya, 23.00 lebih. Dan dia karena portalnya tertutup, dia mengarahkan motornya
ke arah Borobudur. Apakah itu yang kemudian tidak terprediksi oleh terduga pelaku dan melakukan improvisasi? Jadi memang yang kami duga sebelumnya adalah para pelaku ini memang mengincar lokasinya. Kenapa kemudian banyak gerombolan orang itu ada di area di luar portal ini? Karena memang memprediksi bahwa arah keluarnya atau arah motornya Andri itu akan melewati area ini. Yang saya dapatkan informasi dari Kontras dan Taut juga bahwa ada satu Tempat di situ yang dipakai untuk melakukan komunikasi di Taman Borobudur itu. dan disebut sebagai titik kumpul ataupun base camp. Betul. Boleh kita ke sana, Mas? Boleh. Oke, saya akan tunjukkan saudara. Jika titik pertama, ketika ada terduga pelaku yang memberikan kode, kemudian juga titik kedua di seberang dari YLBHI ini betul-betul untuk melakukan proses pengintaian, diduga seperti itu. Betul. Untuk titik ini fungsinya apa, Mas? Hasil investigasi independen Taut. Yang seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami tenggarai bahwa lokasi ini di Taman Borobudur ini adalah lokasi untuk komunikasi antar pelaku. Jadi mereka menggunakan lokasi ini persis gitu ya, karena mungkin agak jauh jaraknya dengan YLBHI untuk melakukan komunikasi dan membangun kembali perencanaan-perencanaan untuk improvisasi. Ya. Karena ada beberapa bayangan kami adalah karena posisi YLBHI itu portalnya tertutup, di mana Andri awalnya akan diasumsikan akan melewati jalan ini, maka mereka kemudian merancang semua perencanaan itu, berkomunikasi kembali itu di sini. Di sini ya? Oke, saya ingin tunjukkan karena sebelumnya yang kemudian dirilis oleh Taut adalah bahwa yang terekam kamera CCTV dari sebelah sana, ini titiknya di sini ya? Ya, Dan salah satunya. berkumpul beberapa orang. Beberapa orang. Apakah betul ada satu orang yang kemudian diduga memegang komando dari operasi penyiraman air keras kepada Andri Yunus di titik ini? Itu yang kami masih kembangkan, Mas Sipo gitu ya. Dari semua orang 16 itu apa saja perannya, tapi yang sudah ketahuan adalah 4 orang yang bertindak sebagai surveillance actor, yang membutuhkan Andri dari belakang, dan 2 orang menggunakan satu motor yang melakukan eksekusi. Yang menjadi ironi adalah lokasi pengintaian di titik ini, di Taman Diponegoro, berada persis di depan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, tempat Andri Yunus menjalani perawatan. Apakah untuk saat ini, Mas Dimas, dengan lokasi yang begitu dekat dengan Andri, sudahkah dapat dipastikan bahwa pengintaian kepada Andri Yunus ini sudah betul-betul berhenti atau ada dugaan lain? Ya, dugaan kami proses pengintaian masih berlanjut. Masih berlanjut? Kenapa begitu? Karena pertama, 4 pelaku yang disampaikan oleh Puspom TNI belum dirilis wajahnya. Kami belum juga tahu struktur komandonya siapa. Selain soal keamanan, Mas Dimas, yang tentu penting untuk didalami adalah kondisi terbaru, kondisi kesehatan dari Andri Yunus. Pasca menjalani operasi keempat, kondisinya berangsur membaik gitu ya. Memang ada beberapa situasi-situasi perkembangan yang menurun, terutama dari hasil rilis yang dilakukan oleh RSCM terakhir gitu ya, bahwa ada kondisi penurunan di bagian mata kanan gitu, dan berpotensi itu juga bisa melemahkan penglihatannya. Terus saya tiba di persimpangan Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, ataupun lokasi dideteksinya sejumlah terduga pelaku terkait dengan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Mas Dimas, saya ingin tanyakan, apakah CCTV di sebelah sana adalah CCTV yang kemudian juga merekam gerak-gerik pelaku khususnya di kawasan Panglima Polim ini? Betul, ya bisa dilihat sendiri Mas Ipo ya. Ada beberapa kamera, petunjuk yang kami temukan sejumlah rekaman CCTV di daerah ini. Kami juga melihat ada pergerakan sebelum menuju pada lokasi kantor Kontras, kantor Selios, dan juga kantor YLBHI. Bahkan beberapa kemudian kami identifikasi eksekutor 1, OTK 12 gitu ya, yang kemudian menyiramkan air keras, dan juga OTK kelima gitu ya, yang berbaju merah itu melintas sepanjang area Blok M ini sampai kemudian nanti akan berhenti di area depan M Block atau depannya Kejaksaan Agung untuk melakukan komunikasi koordinasi. Itu kami coba kemudian sisir, rekonstruksi dengan menemukan bahwa proses kedatangan dimulai di Jakarta Selatan. Oke, saya akan coba bergeser ya, karena tadi Mas Dimas membahas soal situasi ataupun terduga pelaku melintasi kawasan ini tepat di jalan yang kita seberangi menuju ke
Kejaksaan area Agung. Kejaksaan Agung. Oke, bahwa kita tahu kawasan Panglima Polim di kawasan Jakarta Selatan dan lokasi penyiraman air keras di Jakarta Pusat ini terlampau cukup jauh jaraknya. Analisa dari Taut, apa yang kemudian dilakukan oleh para terduga pelaku di kawasan Jakarta Selatan? Kami punya satu dugaan kuat bahwa ada satu lokasi yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan perencanaan terkait dengan perencanaan terkait dengan jumlah peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan adanya peristiwa penyiraman air keras pada Andri. Nah, temuan kami lalu juga kemudian diperkuat dengan hasil investigasi Tempo, itu menemukan bahwa ada satu lokasi di Jalan Panglima Polim 3 nomor 11 yang dijadikan tempat untuk melakukan perencanaan. Dan juga beberapa hasil yang kami coba untuk rekonstruksi, kami lagi mendalami apakah kemudian perlintasan pelaku dari kedatangan maupun proses pelarian gitu ya, apakah juga menyasar pada lokasi yang disebut tersebut. Artinya ada dugaan bahwa perencanaan perilaku ataupun tindakan penyiraman air keras kepada Andri Yunus ini direncanakan di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim 3 nomor 11. Ya. Dan ini juga sudah diketahui oleh polisi. Ini juga sudah diketahui polisi dan kemudian berdasarkan reportase dari Tempo bahwa rumah itu adalah aset Kemhan. Aset Kemhan? Dan merupakan barang milik negara atau BUMN. Saudara, saya akan coba mendatangi Jalan Panglima Polim 3 yang diduga menjadi salah satu titik penting untuk kemudian mengungkap kasus penyiraman air keras kepada aktivis kontras Andri Yunus. Saat ini saya berada di kawasan Panglima Polim, saya akan coba susuri dan tidak jauh dari sini adalah lokasi rumah tersebut yang kalau coba kami pantau melalui aplikasi penunjuk arah, rumah tersebut diburamkan, yang artinya tidak dapat terlihat secara fisik tampilan rumah tersebut. Dan saya akan coba datangi secara langsung, saudara, untuk melihat apakah ada aktivitas berarti di sana. Saya akan lebih mendekat, dan bagian kanan dan sebelah kiri memang ini terparkir kendaraan. Bisa ditunjukkan ya. Rumah berwarna putih ini adalah rumahnya, saudara. Rumah yang diduga menjadi lokasi ataupun tempat yang digunakan oleh anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Yang menjadi menarik, saudara, bahwa betul ada dugaan rumah tersebut digunakan oleh sejumlah terduga pelaku untuk kemudian melakukan perencanaan, tetapi hal ini tentu harus dikonfirmasi dan didalami, khususnya oleh Puspom TNI yang tengah menjadi pihak yang berwenang untuk kemudian mendalami kasus ini, termasuk juga untuk mengungkap siapa aktor intelektual dari penyiraman air keras yang dilakukan kepada Andri Yunus. Saudara, desakan untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada aktivis kontras Andri Yunus semakin berhembus. Saya akan tunjukkan, saudara. Saya berada persis di depan dari Istana Merdeka Jakarta, dan masyarakat yang kemudian menggunakan baju berwarna hitam ini adalah sejumlah masyarakat sipil yang kemudian menggelar aksi Kamisan ke-902 terkait dengan peristiwa yang kemudian terjadi kepada aktivis kontras Andri Yunus. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Tidak hanya soal mengusut tuntas kasus ini, tapi ada satu permintaan yang terus disuarakan oleh masyarakat adalah salah satunya ini: segera membentuk tim gabungan pencari fakta ataupun TGPF, yang kita tahu sampai dengan saat ini TGPF ini belum dibentuk oleh pemerintah. Dan ada satu lagi suara yang kemudian juga tentu menjadi inti dari acara Kamisan kali ini adalah, bisa ditunjukkan ya, adili seluruh pelaku percobaan pembunuhan Andri Yunus di peradilan umum. Semakin disiram air keras, kita harus menolak Puspom untuk menangani kasus ini. Kita harus menolak jurisdiksi peradilan militer pada kasus ini. Kita harus tunjukkan bahwa yang mencintai tanah air adalah kita semua, kawan-kawan. Di depan istana persis di acara Kamisan, Anda menyebut secara tegas menolak proses hukum terkait dengan penyiraman air keras kepada Andri Yunus yang dilakukan oleh Puspom TNI. Apa maknanya, Bung Usman? Ya, maknanya adalah kita ingin ada supremasi sipil. Kita tidak ingin ada supremasi militer. Kita ingin seluruh warga negara setara di hadapan hukum.
Andri Yunus bukan anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka, para pelaku kepada Andri Yunus, bukanlah kejahatan militer. Tidak seharusnya ia dibawa ke pengadilan militer, ia harus dibawa ke pengadilan umum. Kedua, pengadilan militer selama ini terbukti gagal menghadirkan keadilan. Mereka hanya berhasil menghukum anggota bawahan. Bahkan anggota bawahan pun seringkali berujung dengan pembebasan. Artinya Anda mengkhawatirkan bahwa ketika proses hukum dijalankan oleh Puspom TNI ini akan terjadi impunitas. Akan terjadi impunitas. Apakah artinya proses hukum yang kemudian dilakukan oleh polisi melimpahkan kasus ini kepada TNI merupakan suatu hal yang salah langkah? Salah langkah. Polisi bisa dianggap lepas dari tanggung jawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan secara eksplisit setiap orang, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kalau Andri adalah orang sipil dan mengalami kejahatan sipil, harusnya pelakunya sama-sama diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer, tapi tunduk pada peradilan umum kalau melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Dua undang-undang ini, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, adalah undang-undang yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Bahwa yang menjadi menarik adalah selain mendesak agar kasus ini dibawa ke peradilan umum, tetapi juga ada desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta yang sampai dan saat ini belum menemui titik terang. Tanggapan Anda? Ya, jadi pengalaman yang sudah-sudah selalu saja polisi memiliki keterbatasan dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan aparat TNI. Tanpa ada tim gabungan pencari fakta, maka kita hanya bergantung pada proses peradilan militer. Saudara, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa aksi teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus harus diusut tuntas, termasuk juga mengungkap siapa aktor intelektualnya. Lalu bagaimana negara memastikan bahwa proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan? Secara eksklusif, saudara, saya akan tanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak Menko, saya izin langsung menanyakan bahwa ketika kasus ini berembus, pertama kali Anda menyebutkan bahwa aksi teror ini, penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, merupakan penyerangan terhadap demokrasi, termasuk hak asasi manusia. Apa maknanya, Pak? Ya, seperti diketahui bahwa korban itu adalah aktivis Kontras, dan selama ini kita tahu bahwa Kontras itu aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk melakukan advokasi di bidang hukum, HAM, dan demokrasi. Dan sebagai seorang aktivis yang tentu harus dijaminkan kebebasannya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, ketika satu hari terjadi malapetaka bagi yang bersangkutan dalam bentuk sebuah serangan, penyiraman air keras kepada yang bersangkutan, dan ini nampaknya dilakukan secara sistematik dan terencana. Sistematik dan terencana? Ya, karena itu saya mengatakan bahwa ini adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri, dan karena itu negara harus mengambil satu langkah-langkah hukum yang tegas untuk menuntaskan kasus ini, oleh karena para aktivis penegakan hukum HAM dan tokoh-tokoh advokasi HAM itu sebenarnya adalah bagian dari negara sendiri, dan karena itu dia adalah mitra pemerintah dalam menegakkan hukum HAM dan demokrasi, dan karena itu mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Pun mungkin Anda memiliki informasi, apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui tentunya ada 4 orang, kata Puspom, dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen, ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada kemungkinan seperti itu? Tidak tertutup kemungkinan untuk seperti itu. Di momen ini penegasan dari Menko Kumham Imipas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah dalam peristiwa penyiraman air keras. Kalau itu saya berkeyakinan seperti itu. Oke. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya di unit-unit di kalangan militer, saya tidak mengerti. Oke, ada satu hal juga yang kemudian saat ini tengah didalami, temuan dari masyarakat sipil bahwa
dari sejumlah rekaman CCTV, terduga pelaku ini diketahui, Prof. Yusril, berangkat dari kawasan Panglima Polim Jakarta Selatan, dan diketahui juga bahwa ada satu rumah yang diduga merupakan aset negara dan digunakan oleh Bais TNI. Tapi narasi yang beredar adalah rumah tersebut digunakan untuk merencanakan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Anda memiliki informasi terkait hal ini? Ya, saya mendengar hal itu dan juga membaca pemberitaan mengenai hal itu, juga menyaksikan CCTV-nya. Dan bagi saya itu adalah temuan-temuan ya yang tentu harus kita dalami ya, untuk kita berikan satu bukan hanya penilaian ya, tapi juga kita harus ada bukti-bukti pendukung yang lain. Bahwa ada yang menarik, apa yang kemudian sedang didorong oleh aktivis termasuk advokat dalam hal ini adalah tim advokasi untuk demokrasi, khususnya kepada Komnas HAM, adalah untuk melakukan penyelidikan pro justisia, untuk kemudian mendalami apakah betul tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Tanggapan Anda, Pak Yusril? No, kalau pelanggaran hak asasi manusia berat itu sudah ada kategorinya sendiri ya. Jadi kalau kejahatan itu dilakukan oleh sekelompok orang ya terhadap satu orang saja, sebenarnya belum dapat dikategorikan sebagai satu tindak pelanggaran HAM berat ya. Pada dasarnya memang setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Dan yang disayangkan adalah jika betul ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, terduga pelakunya atau tersangkanya adalah anggota dari Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Ya, kita harus melihat kronologi bagaimana aparat penegak hukum berupaya untuk mengungkapkan kasus ini. Seperti kita juga sudah menyaksikan kemarin ada rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR antara Polda Metro Jaya dengan penyidik Polda Metro Jaya dengan Komisi 3. Dan saya juga melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, juga dengan DPR dan juga dengan Kejaksaan Agung. Dan sampai sekarang ini dari penyelidikan polisi itu memang tidak ditemukan adanya orang yang terduga ya dari kalangan sipil. Karena memang tidak ada terduga sipilnya, maka polisi kan tidak bisa melakukan penyidikan. Makanya apalagi POM sudah mengambil satu langkah penangkapan dan penahanan terhadap mereka. Oke, artinya meskipun Polda Metro Jaya sudah melimpahkan kasus ini ke Puspom TNI, tetapi ketika nanti ada terduga pelaku yang kemudian berasal dari kalangan sipil, masih terbuka kemungkinan kasus ini masuk ke peradilan umum? Sangat terbuka. Nah, sangat terbuka kalau ada tersangka sipilnya, maka akan timbul persoalan koneksitas kan. Dan sementara ini, kalau misalnya para pelakunya itu hanya militer atau pelakunya hanya sipil, ya kita tidak relevan membicarakan tentang koneksitas. Dan koneksitas ini tentu bukan hanya pada tingkat peradilan. Koneksitas ini kan mulai juga dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai penuntutannya. Dan kita ketahui bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan Militer, Undang-Undang Pengadilan Militer itu kan tidak membedakan apa jenis kejahatan yang dilakukan. Dia hanya melihat kepada subjek. Kalau tentara, ya dia diadili pengadilan militer. Meskipun tentara itu melakukan tindak pidana umum. Misalnya tentara itu melakukan tindak pidana pencurian, atau tentara itu copet, misalnya, atau tentara itu menganiaya orang. Dia nggak peduli itu tindak pidana umum atau tidak. Pokoknya subjeknya tentara, dia diadili di pengadilan militer. Nah, sementara Undang-Undang TNI itu saya sudah terlibat nyusun itu tahun 2004 ya. Itu sudah mulai ada satu pergeseran. Dikatakan bahwa harus dilihat apa tindak pidananya. Kalau tentara itu melakukan tindak pidana umum, katakanlah dia melakukan penganiayaan terhadap orang sipil, maka dia diadili di pengadilan umum. Nah, tapi Undang-Undang TNI itu sendiri mengatakan sampai terbentuknya ya Undang-Undang Pengadilan Militer yang baru. Sampai hari ini Undang-Undang Pengadilan Militer itu tidak pernah dirubah. Jadi itu masih berlaku. Nah, sementara itu sudah ditimpali dengan KUHAP yang baru. Nah, KUHAP yang baru ini ada pasal 170 yang bicara tentang koneksitas, dan di situ melihat dari segi kepentingan. Ya, kepentingan siapa? Kepentingan korban. Korbannya kepentingan siapa? Kepentingan sipil atau kepentingan militer? Nah, kalau kita lihat dari sisi KUHAP, bahwa kalau memang lebih banyak kepentingannya adalah kepentingan sipil, korbannya sipil, ini terkait dengan aktivis demokrasi, HAM dan lain-lain, lebih banyak sipil dong daripada militernya.
di tengah proses hukum yang tengah berjalan, ada juga satu desakan yang tidak kalah penting dan juga bisa menjadi gambaran komitmen pemerintah untuk kemudian betul-betul mencari keadilan dalam kasus ini, yaitu adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta. Betul. Apakah pemerintah akan membentuk TGPF terkait dengan kasus penyiraman air keras Andri Yunus? Ya, tidak pernah masalah ini dibahas internal pemerintah ya. Dan saya sendiri sampai hari ini belum bertemu Pak Presiden sejak Lebaran, sampai beliau pergi ke luar negeri. Dan yang saya dengar adalah bahwa arahan beliau supaya diambil langsung langkah hukum yang tegas. Iya. Gitu. Oke, artinya untuk kasus penyiraman air keras kepada Andri Yunus, saya ingin minta penegasannya. Pemerintah menganggap belum perlu dibentuk TGPF. Saya tidak bisa mengatakan pemerintah, karena kalau pemerintah kan mesti diarahkan rapat koordinasi dan menunggu arah dari Presiden. Nah, sekarang bagaimana para pengamat, ya, media seperti Anda, itu akan mengamati apa yang dilakukan oleh Puspom, mengkritisi apa langkah-langkah yang mereka lakukan, terus-menerus mendesak mereka supaya transparan. Jangan sampai ada kesan bahwa ketika ini diambil alih oleh Puspom, seolah-olah mau menutupi sesuatu, mau melindungi sesuatu. Itu kita sendiri pemerintah tidak punya keinginan seperti itu. Kita ingin kasus-kasus hukum itu diungkapkan secara tuntas, terbuka, transparan. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian betul-betul memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Puspom TNI ini akan berjalan dengan transparan, termasuk juga menafsirkan pernyataan Presiden bahwa aktor intelektual ini harus ditangkap? Ya, ini kan tergantung pada penyidikannya itu sendiri dan pengembangan kasus ini. Tapi proses hukum terhadap 4 orang yang sudah ditahan itu harus segera dilakukan. Harus segera dilakukan? Harus dilakukan. Dan ini kan sudah dilakukan penahanan dan kemudian dilakukan penyidikan. Dan kemudian sekian banyak saksi kan harus diperiksa oleh Puspom. Dan nanti akan dikembangkan kasus ini. Sampai siapa para pelanunya, apa motif mereka melakukan ini, siapa, ada orang di balik ini nggak? Ada aktor intelektual yang menggerakkan mereka atau tidak? Atau ada perintah atasan atau tidak? Dan kita tahu sekarang ini kan Kabaisnya sudah meletakkan jabatan. Dan juga harus diperiksa apakah ada perintah ataukah sampai tingkat mana perintah itu. Nah, jadi kalau sudah sampai penyidikan investigasi ke arah itu pelan-pelan akan terbuka.